Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu peserta Zoom Ba'da Subuh Al-Hasani rahimakumullah. Sampailah kita kepada acara pokok pada pagi hari ini, yaitu uraian ayat Al-Quran. Quran Surat Al-Maidah ayat 68 yang akan disampaikan oleh Buya Hasizal Al-Hasani yang pada pagi hari ini didampingi oleh Ibu Yunarsi Nazar dari kelas SAA. Sebelumnya kita sapa dulu Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Buya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Mala. Marilah kita sama-sama mendoakan semoga Buya serta seluruh anggota Al-Hasani selalu sehat dan bahagia bersama Amin, keluarga. amin ya Allah. Semoga Buya dipanjangkan umurnya agar bisa membimbing seluruh anggota Al-Hasani sehingga dapat mengurai ayat Al-Quran dengan mudah dan bisa membaca Al-Quran seperti membaca Quran. Amin ya Allah. Selanjutnya saya akan menyapa pendamping Buya. Assalamualaikum Bu Yun, apa kabar Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi Bu Mala. Kabar baik Bu, terima kasih. Alhamdulillah, sudah siap ya Ibu? Ya, sama-sama Ibu, terima kasih. Semoga Allah meridhoi sehingga Ibu bisa menguraikan ayat Al-Quran dengan tenang dan penuh semangat. Kami grup MC mensupport dengan memakai jilbab dengan warna yang sama. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada Buya dan pendamping untuk memulai. Syukran Bu Mala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim. Wa nahnu ala zalika minasyaitonir syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pagi yang cerah ini, pagi yang damai ini, Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat dan nikmat-Nya. Sehingga dapat kita berkumpul kembali bersama di Zoom kita ini. Allah masih memberikan kepada kita rahmat beragama Islam, agama yang Allah ridai. Ini perlu patut kita syukuri. Lalu Allah memberikan kepada kita rahmat iman, dengan nikmat iman ini kita mudah melaksanakan perintah Allah dan mudah juga kita menjadi larang-larangan. Dan terbukti pagi ini kita juga mudah untuk mentadabburi Al-Quran. Kemudian Allah berikan kita nikmat sehat badan, dengan nikmat sehat badan ini kita mudah melaksanakan kegiatan sehari-hari dengan sempurna. Dan pagi ini juga Allah masih memberikan kita nikmat panjang umur, artinya Allah masih memberikan kesempatan untuk kita untuk memperbanyak bekal kita menghadap Allah. Dan pada pagi ini yang sangat istimewa adalah nikmat bersama Al-Quran, nikmat mencintai Al-Quran. Tidak semua orang Allah berikan nikmat ini, hanya kepada orang-orang tertentu, hanya kepada orang-orang pilihan. Alhamdulillah kita dipilih oleh Allah untuk bersama Quran. Mudah-mudahan kita bisa nanti menjadi hamba yang pandai bersyukur. Selawat bering salam tidak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang mengikut beliau sampai akhir zaman nanti, dan termasuk kita di dalam nanti dia bisa berjumpa dengan beliau, dan beliau pun memberikan kepada kita syafaatnya. Dan kita bersama-sama dengan beliau memuji Allah. Dan mohon kepada Allah agar dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa hujah kita? Apa alasan kita? Hujah kita adalah kita mencintai Al-Quran. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita akan membahas surat Al-Maidah ayat ke-68. Kita bersama Ibu Yunarsi Nazar. Assalamualaikum Bu Yunarsi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu ya. Gimana Bu? Gimana Ibu posisi ini? Di rumah Bu ya, di Pamulang, di Tangsel. Oke, Pamulang Ibu ya. Ibu boleh tahu kapan masuk Al-Hasani Ibu?
Saya masuk akhir September 2022. Iya, Jadi ya betul. udah ulang tahun 1,5 tahun. Oke. Hampir. Ibu yang ngajak ke Alsani siapa, Bu? Adik sepupu saya, anak pusako saya, Siapa Bu tuh? ya, Bu Meli. Meli ya. Ya, Bu Bu Meli Meli. ya. Oke. Udah siap ya, Bu ya? Insya Allah Bu ya. Oke. Baik, Bu Yunasi, waktu dan tempat yang dipersilakan. Silakan, Bu. Baik Bu ya, terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pertama sekali terima kasih banyak kepada Buya dan Bu Nel dan panitia untuk kajian hari ini yang sudah mengizinkan saya, memberi waktu kepada saya untuk menguraikan surat Al-Maidah 68. Lalu terima kasih banyak juga kepada Buya dan Bu Nel atas bimbingan kepada kami selama ini sehingga kita mampu setiap pagi itu bersama-sama di sini menguraikan ayat. Juga terutama kepada Bu Nel dan teman-teman di SAA yang dengan dukungan penuh itu selama persiapan. Saya mempersiapkan ini itu memberikan support yang all out bukan main. Jadi terima kasih sekali kepada Bu Nel dan teman-teman semua. Tanpa memperpanjang waktu, saya mohon izin share screen dan kita memulai kajian ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya akan bacakan dulu ayatnya, mohon izin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitabi lastum ala syai'in hatta tuqimut Taurat wal injila wa ma unzila ilaikum min rabbikum wala yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaik ma unzila ilaika mir rabbika tughyana wa kufra fala ta'sa 'alal qaumil kafirin. Baik, ayat ini terdiri dari 40 penggalan dan terbagi atas 3 bagian. Bagian pertama itu adalah sampai penggalan 18, bagian kedua sampai penggalan 34, lalu sisanya sampai 40 adalah bagian ketiga. Kita lihat penggalannya satu persatu. Penggalan pertama, Qul. Penggalan kedua, Ya. Penggalan ketiga, Ahlal Kitabi. Penggalan keempat, Lastum. Penggalan kelima, Ala. Penggalan 6, Syai'in. Penggalan 7, Hatta. Penggalan 8, Tuqimu. Penggalan 9, At-Taurata. Penggalan 10, Wa. Penggalan 11, Al-Injila. Penggalan 12, Wa. Penggalan 13, Ma. Penggalan 14, Unzila. Penggalan 15, Ila. 16, Kum. Penggalan 17, Min. 18, Rabbikum.
lalu 19 wa, 20 la, penggalan 21 yazida, 22 na, penggalan 23 kasiran, 24 min, 25 hum, 26 ma, lalu penggalan 27 unzila, 28 ila, 29 ka, penggalan 30 min, 31 rabbika, 32 tughyanan, dan 34 saya salah angka ya, 31 33 ini, 33 waku 33 wanya nggak muncul ya, 34 kufran. Lalu 35 ini penggalan yang terakhir, fa, 36 la, 37 taksa, 38 ala, 39 al-qaumi, dan 40 al-kafirina. Baik, kita lihat sekarang uraiannya satu persatu. Kita mulai dengan penggalan pertama. Ini 2 baris. Penggalan pertama ini akan diuraikan menjadi 3 baris karena ini agak terlalu rapat-rapat ininya tulisannya. Baik, baris yang pertamanya adalah satu kul. Kul itu adalah kata kerja perintah dengan pelaku anta. Cirinya huruf terakhir akar kata sukun. Ini lamnya sukun. Ya. Akar katanya qawala. Dia menjadi qala karena sesuai dengan kaidah SIA 1.2 yaitu huruf waw dan ya di tengah akar kata harus menjadi alif. Itu ada di buku materi kita halaman 30. Lalu pola kata kerjanya fa'ala, pola KKSAD-nya karena KKP itu kita ambil di formatnya dari KKSAD. KKSAD-nya adalah yaf'ulu, kalau dimasukkan akal katanya menjadi yaqwulu. Yaqwulu ini karena apa namanya ada huruf sukun di sini bisa dipindahkan harakatnya, dipinjamkan oleh waw menjadi yaqulu. Dengan pelaku anta dia menjadi taqulu. Lalu untuk menjadi KKP huruf pelakunya dibuang dan ininya menjadi kasrah sehingga dia menjadi qul. Lalu karena ada 2 yang sukun di sini tidak bisa, maka wawnya bisa pergi menjadi qul. Artinya engkau katakanlah dalam Mahmud Yunus halaman 360. Lalu penggalan kedua itu ya adalah huruf bermakna artinya wahai. Penggalan ketiga ahlal kitabi. Ini adalah kata benda majemuk terdiri dari 2 kata yaitu ahla dan al-kitabi. Cirinya kata pertama tidak beralif lam dan tidak ada tanwin. Lalu kata keduanya itu berharakat kasrah. Kita lihat satu persatu uraiannya. Kata benda pertama adalah ahla, itu merupakan kata benda yang berasal dari kata kerja. Dia tunggal dan artinya aslinya adalah sebetulnya ahlan karena dia berada setelah ya. Yaitu dia memfathahkan kata setelahnya bila kata itu adalah kata majemuk. Tapi bila kata itu kata tunggal, dia tetap menjadi domah. Umpamanya ya Muhammadun, ya Adamu, gitu, ya Nuhu itu dia tetap domah. Kalau satu. Akar katanya adalah ahila, pola kata kerjanya fa'ala dan pola kata bendanya fa'lun. Tetapi dia di sini menjadi fa'lan, ahlan, tetapi karena dia adalah kata pertama, dia menjadi ahla karena tidak boleh bertanwin. Artinya adalah keluarga atau ahli. Ada di Munawir halaman 45. Lalu kata benda kedua adalah al-kitabi. Dia juga adalah KBKK, tunggal dan berharakat kasrah. Akar katanya kataba, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fi'alut menjadi fi'ali karena ada alif lam dan dia adalah kata kedua dalam kata majemuk.
sehingga tanwinnya hilang, harus karena ada alif lam. Artinya kitab dalam Mahmud Yunus halaman 366. Lalu kata ketiga adalah lastum. Lastum ini adalah bentuk kata kerja masa lampau atau KKL dan bentuk khusus karena kata kerja ini nggak punya pola KKSAD dan nggak punya pola KKP. Jadi adanya KKL. Maaf. Ciri KKL-nya dia berakhir antum yang menandakan pelakunya adalah antum. Lalu akar katanya laisa. Kenapa dikatakan laisa? Karena dalam pelajaran kita di Al-Hasani, di pelajaran kita, akar kata itu diambil dari KKL dengan pelahu huwa. Jadi kalau pelakunya huwa, dia adalah laisa. Sehingga dia bisa menjadi lastum untuk antumnya. Pola kata kerjanya fa'ala dan arti katanya adalah kalian bukan atau kalian tidak. Itu ada di Mahmud Yunus halaman 408. Kata selanjutnya adalah ala adalah huruf jar artinya atas. Mahmud Yunus halaman 278. Lalu syai'in adalah kata benda berasal dari kata kerja. Ciri kata bendanya ada huruf jar di depannya, lalu ada tanwin juga di akhirnya, ya. Lalu dia berharakat jar, tanwinnya jar karena ada ala di depannya. Jadi dia dijarkan oleh ala. Saya belum selesai, maaf. Akar katanya adalah syaya'a menjadi sya'a seperti halnya tadi ini qawala menjadi qala, itu karena huruf ya poin 1.2 ya, ada ya di tengah akar kata menjadi alif. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun. Jadi syai'un tetapi dia syai'in karena ada huruf jar di depannya. Artinya sesuatu. Mahmud Yunus halaman 209. Ada masih salah ketik saya. Sesuatu maksudnya. Oke, ini adalah terjemahan perkata dari baris pertama ini. Sekarang kita lihat baris kedua. Dia penggalan 7. Hatta itu adalah huruf bermakna, artinya hingga atau sampai. Terdapat di Mahmud Yunus halaman 96. Lalu tuqimu adalah kata kerja sekarang dan masa datang, KKSAD. Aslinya sebetulnya adalah tuqimuna. Ciri KKSAD-nya adalah dia diawali oleh pelakunya tu, ya, dan diakhiri oleh waw sukunna. Pelakunya tu itu adalah antum. Akar katanya qawama menjadi qawama, lagi kembali dengan kaidah Sya 1.2. Lalu pola kata kerjanya adalah af'ala menjadi yuf'ilu. Yuf'ilu ini kalau dimasukkan akar katanya menjadi yuqwimu. Yuqwimunya ini pindah harakat menjadi yuqiumu. Yuqiumu ini enggak cocok, waw dengan kasrah dia menjadi ya, lalu yuqimu. Nah, untuk pelaku antum dia menjadi tuqimuna. Tapi karena ada hatta di sini maka nanya menjadi hilang. Ya, menjadi tuqimu. Ganti dengan alif. Diganti dengan alif. Dan ini terdapat di dalam buku materi kita halaman 36. Artinya adalah kalian mendirikan. Mahmud Yunus halaman 361. Kata selanjutnya adalah Taurata. Taurata adalah kata benda berasal dari kata kerja dan merupakan objek dan tunggal. Ciri kata bendanya ada alif lam dan ada ta marbutoh. Ciri objeknya dia berharakat fathah, huruf terakhirnya. Akar katanya tawara menjadi tara. Ini ada sesuai dengan kaidah Sya 1.2. Ini di Sya 1.2 ini banyak muncul nih di ayat ini. Banyak digunakan. Lalu pola kata kerjanya fa'ala dan pola kata bendanya fa'latun menjadi tauratun. Dia menjadi tauratan karena dia objek dan karena ada alif lam menjadi taurata. Artinya kitab Taurat.
Lalu kata selanjutnya, wa adalah huruf makna artinya dan. Penggalan selanjutnya 11, al-injila, seperti halnya at-taurata, al-injila juga adalah kata benda berasal dari kata kerja, merupakan objek dan tunggal. Ciri kata bendanya ada alif lam, lalu ciri objeknya berharakat fathah, dan akar katanya najala, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya if'ilun, injilun, gitu ya. Seperti halnya dengan Taurat tadi, dia menjadi fathah karena dia objek dari kata kerja ini. Artinya kitab Injil, halaman 442 pada Kamus Mahmud Yunus. Kata selanjutnya adalah wa, artinya, merupakan huruf bermakna artinya dan. Lalu kata terakhir di baris ini adalah ma, juga huruf bermakna artinya apa yang. Jadi secara kata per kata itu terjemahannya adalah seperti ini. Lalu baris terakhir dari penggalan pertama adalah dimulai dengan kata unzila. Unzila adalah KKL berbentuk pasif, lalu pelakunya huwa. Ciri KKL-nya adalah huruf terakhir akar katanya la, berharakat fathah. Ciri pasifnya dia berawalan u dan huruf kedua akar katanya i. UI. Ini sesuai polanya ini dalam buku pelajaran kita halaman 24. Akar katanya nazala, pola kata kerjanya af'ala, dia menjadi anzala, pasifnya menjadi unzila. Artinya dia telah diturunkan. Ini dengan pelaku huwa, dia telah diturunkan. Di halaman 448 Kamus Mahmud Yunus. Lalu penggalan selanjutnya ila adalah huruf jar artinya kepada. Lalu penggalan berikutnya adalah kum, adalah kata ganti orang kedua jamak, artinya kalian. Lalu penggalan selanjutnya min, huruf jar artinya dari, dan penggalan terakhir di bagian pertama ini adalah rabbikum. Rabbikum adalah kata benda majemuk, dua kata, rabbi dan kum, ya. Cirinya pada kata pertama tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin, dan kata keduanya merupakan kata ganti. Kita lihat satu persatu uraian katanya. Kata pertama rabbi itu adalah kata benda berasal dari kata kerja dan tunggal. Berakhiran kasrah karena didahului oleh min, huruf jar. Lalu akar katanya adalah rabba, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun, karena didahului oleh min, fa'lun menjadi rabbun, menjadi rabbin. Rabbin juga tidak bisa karena dia adalah kata pertama dari kata benda majemuk, nggak boleh bertanwin sehingga dia menjadi rabbi. Artinya Tuhan dalam Mahmud Yunus halaman 136. Lalu kata kedua adalah kum, kata ganti kedua, orang kedua jamak. Artinya kalian. Jadi kata majemuk ini berarti Tuhan kalian. Nah, bagian pertama ini secara keseluruhannya, kalau kita terjemahkan secara bahasa Indonesia yang baik gitu, adalah katakanlah Muhammad, engkau katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, tiada bagi kalian sesuatu atau sedikit pun hingga kalian menegakkan Taurat dan Injil dan apa yang telah diturunkan kepada kalian, yaitu Al-Quran, dari Tuhan kalian. Oke, itu penggalan pertama. Sekarang kita masuk ke penggalan kedua. Dimulai dengan penggalan ke-19 yaitu kata wa. Huruf bermakna berarti dan. Lalu la adalah huruf bermakna juga artinya sungguh. Lalu yazida adalah KKSAD, kata kerja masa sekarang dan akan datang, pelakunya huwa. Artinya aslinya adalah yazidu sebetulnya. Cirinya, ciri KKSAD-nya dia berawalan ya.
pelakunya huwa, dan berakhiran u, doma. Karena ada nun nanti setelahnya, nun yang menekankan gitu ya, maka nun ini dia memfatahkan kata kerja yang sebelumnya sehingga dia menjadi yazida. Akar katanya adalah zayada menjadi zada sesuai dengan kaidah Syiah poin 1 2. Lalu pola kata kerjanya fa'ala menjadi yaf'ilu, lalu menjadi yazidu menjadi yazidu. Ya, yazidu menjadi yazidu. Lalu dia menjadi yazida karena ada na setelahnya. Artinya yazida artinya dia akan menambah. Ada di halaman 160 Kamus Mahmud Yunus. Nah, ini adalah huruf penekanan artinya benar-benar. Jadi layazi dan na itu berarti sungguh dia benar-benar akan menambah. Zada menambah. Ya. Lalu kata selanjutnya kasiron. Kasiron adalah kata benda pelaku aktif. Dia merupakan objek dari yazida. Ciri kata bendanya ada tanwin. Lalu ciri pelaku aktifnya ada ya sukun di antara huruf kedua dan ketiga akar kata. Ciri objeknya dia berakhiran fathah, fathatain. Akar katanya kasura, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'ilun, jadi kasirun, jadi kasiran karena objek. Artinya kebanyakan, yaitu di halaman 368 di Mahmud Yunus. Lalu kata selanjutnya adalah min, huruf jar artinya dari. Lalu hum adalah kata ganti orang ketiga jamak, artinya mereka. Ma adalah huruf mana, artinya apa yang. Unzila, tadi juga sudah diuraikan, adalah KKL pasif, pelakunya huwa. Ciri KKL-nya adalah huruf terakhir katanya berharakat fathah. Lalu ciri pasifnya ada U dan huruf kedua I gitu ya. U dan I ada di halaman 24 buku kita, buku materi. Lalu akar katanya nazala, pola kata kerjanya af'ala menjadi anzala, lalu dipasifkan menjadi unzila. Artinya dia telah menurunkan, ada di halaman 448 Mahmud Yunus. Kata selanjutnya ila. Ila adalah huruf jar berarti kepada. Lalu ka adalah kata ganti orang kedua tunggal artinya engkau. Apa yang telah dituduhkan kepada engkau itu ada di baris selanjutnya. Tapi kita lihat dulu akar katanya keseluruhannya tadi, yang tadi adalah ini. Dan sungguh dan seterusnya. Ya. Lalu apa yang diturunkan itu dari Tuhan engkau. Min adalah dari, huruf jar artinya dari. Rabbika kata benda majemuk terdiri dari dua kata itu rabbi dan ka. Ciri majemuknya adalah tidak ada tanwin dan tidak ada alif lam pada kata pertama, dan kata keduanya adalah kata ganti. Kata pertama rabbi tadi juga sudah diuraikan adalah KBKK tunggal berakhiran kasrah karena didahului oleh huruf jar min. Lalu akar katanya rabba, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun menjadi rabbin karena ada min, lalu sebagai akar kata pertama dia rabbi, tidak boleh bertanwin. Artinya Tuhan, halaman 136 di Kamus Mahmud Yunus. Ka adalah kata ganti orang kedua tunggal, artinya engkau. Nah ini dia tadi apa yang diturunkan itu, kata majemuk ini berarti keseluruhannya Tuhan engkau. Nah yang diturunkan itu apa? Adalah tughyanan. Tughyanan ini adalah kata benda superlatif, merupakan objek. Lalu ciri kata bendanya ada tanwin, dan ciri superlatifnya polanya fu'lanu. Dia fu'lanan karena objek. Ya, akar katanya pariya, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fu'lanun,
lalu menjadi tughyanun, tapi karena objek menjadi tughyanan. Artinya kelaliman atau kedurhakaan. Itu ada di Kamus Munawir halaman 854. Kata selanjutnya wa berarti dan dia adalah huruf bermakna. Lalu kata selanjutnya, kata terakhir pada bagian 2 ini adalah kufran. Jadi yang diturunkan itu tughyanan dan kufran. Kufran adalah kata benda berasal dari kata kerja, merupakan objek, ciri kata bendanya bertanwin, lalu ciri objeknya, harakatnya, fathah tain, lalu akar katanya kafara, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fu'lun. Kufrun menjadi kufran karena objek. Ya, artinya kekafiran. Dalam Mahmud Yunus halaman 378. Ini arti keseluruhan dari bagian 2, yaitu dan apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, yaitu Al-Quran, pasti benar-benar akan menambah kedurhakaan dan kekafiran kepada kebanyakan dari mereka. Sesuai dengan pengucapan yang enak, kita mendahulukan subjeknya dalam kalimat ini, dan subjeknya itu adalah ini, apa-apa yang diturunkan Tuhan engkau kepada engkau. Ya. Lalu bagian terakhir, bagian ketiga, penggalan 35 dimulai dengan kata fa adalah huruf bermakna artinya maka. Lalu kata selanjutnya adalah la. La di sini adalah huruf bermakna yang karena dia mempengaruhi KKSAD, itu KKSAD yang setelahnya, kata kerja setelahnya dia mempengaruhi harakatnya, berarti la ini adalah la larangan, artinya janganlah. Lalu kata yang mengikutinya, kata kerjanya adalah taksa. Taksa adalah KKSAD dengan pelaku anta. Ta adalah pelaku anta, aslinya adalah taksayu, tapi harakatnya tidak ada karena di huruf terakhir ini dihilangkan, karena di huruf terakhir tidak ada harakat. Jadi taksa. Karena didahului oleh la-nya yang larangan, maka ya-nya menjadi hilang, dia menjadi taksa biasa. Ada di buku materi kita halaman 37 huruf yang memfatahkan kata kerja. Cirinya berawalan ta, ciri KKSAD-nya berawalan ta karena pelakunya anta, akar katanya Asia, pola kata kerjanya fa'ala, lalu KKSAD-nya adalah yaf'alu menjadi dengan anta menjadi taf'alu menjadi taksa menjadi taksa yang ada ya menjadi taksa karena adalah. Artinya engkau berduka cita. Ada di Mahmud Yunus halaman 42. Kata selanjutnya adalah ala, huruf jar artinya atas. Lalu yang mengikuti setelahnya adalah kata al-qaumi. Al-qaumi adalah kata benda berasal dari kata kerja. Cirinya kata bendanya diawali oleh alif lam. Lalu akar katanya adalah qawama menjadi qawama. Kaidah sia lagi 1.2 di buku kita halaman 30. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun menjadi qaumun, tetapi qauman karena menjadi qaumin karena didahului oleh alam, jadi alif karena ada alif lam, maka qauminnya menjadi al-qaumi. Artinya kaum pada Kamus Mahmud Yunus halaman 361. Kata terakhir adalah al-kafirina, adalah kata benda pelaku aktif jamak, harakatnya kasrah karena dia mengikuti al-qaumi. Ciri kata bendanya diawali dengan alif lam. Lalu ciri pelaku aktifnya harakat huruf pertama akar katanya panjang, fathah panjang a.
kafirin. Dan huruf keduanya kasrah, kafirin. Akar katanya kafara, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata benda tunggalnya fa'ilun, jadi kafirun, ya. Kafirun jamaknya adalah kafiruna, karena dia mengikuti kaumi ini dia namanya kasrah, dia menjadi kafirina. Pola kata benda tunggalnya adalah fa'ilun, jamaknya fa'iluna. Artinya orang-orang kafir, di Mahmud Yunus halaman 378. Arti dari penggalan terakhir ini adalah, maka janganlah engkau berduka cita terhadap kaum yang kafir. Lalu secara keseluruhan arti dari ayat ini adalah, engkau katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, tiada bagi kalian sesuatu atau sedikit pun hingga kalian menegakkan Taurat dan Injil dan apa yang telah diturunkan kepada kalian, yaitu Al-Quran, dari Tuhan kalian. Dan sungguh apa yang telah diturunkan Tuhanmu kepadamu, Al-Quran, benar-benar akan menambah kedurhakaan dan kekafiran kepada kebanyakan dari mereka. Maka janganlah engkau berduka cita terhadap kaum yang kafir. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, saya sangat berterima kasih, sangat terima kasih kepada tim SAA yang sudah memberikan dukungan penuh. Begitu Bu ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mumtaz Ibu Yun. Masih sibuk ya Bu ya? Ya, sekali-sekali Bu ya. Alhamdulillah. Mantap. Berapa kali latihannya nih Bu? Banyak kali Bu ya, ada 5-6 kali kami ketemu. Apanya PPT-nya mantap kali ya, banyak variasinya. Enggak Bu ya. Alhamdulillah sejak Bu Yun kasih apa tuh teman-teman yang lain juga udah bisa. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Jadi bagus semuanya. Terima kasih Bu Yun. Mudah-mudahan Bu Yun. Terima kasihnya ke Buya sama Bu Nel. Sama-sama terima kasih kita saling melengkapi. Oke Bu Yun. Ya Bu ya. Itu tadi Bapak Ibu semuanya surat Al-Maidah ayat ke-68 ya. Dan Mumtaz Bu Yun tadi lengkap sekali. Saya tambahkan dikit aja. Bismillahirrahmanirrahim. Kul. Bapak Ibu sudah sangat familiar dengan kata kul. Kul huwallahu ahad. Kul a'udzu birabbil falaq. Kul, katakanlah. Siapa di sini tentu Nabi Muhammad ya. Kul, katakanlah, ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, orang yang menerima kitab sebelum Al-Quran ya. Lastum, kalian bukanlah. Ini kata kayak khususnya karena dia tidak ada kakek sadenya, hanya dia pelaku-pelaku tertentu. Lastum, kalian bukanlah ala syai' atas sesuatu, artinya atas agamanya. Kalian tidak dianggap beragama. Hatta sampai hingga tukimu, kalian mendirikan atau menegakkan Taurat, kalian menegakkan atau mengamalkan Taurat dan Injil. Wa ma unzila ilaikum, apa yang diturunkan kepada kalian. Min rabbikum, wala yazidan, dan sungguh dia menambah. Apa itu ma unzila? Tadi Bu Yun setuju satu. Apa yang ma unzila ilaika min rabbika, apa yang diturunkan kepada engkau dari Tuhan engkau. Jadi apa yang diturunkan itu adalah, jadi wala yazidanna khasiran minhum, jadi dan sungguh apa yang diturunkan kepada engkau dari Tuhan engkau sungguh menambah kebanyakan mereka tughyana, kedurhakaan, wa kufran, dan kekafiran. Jadi dia nggak percaya. Fala taksa, maka janganlah taksa engkau bersedih, engkau berduka cita alal qaumil kafirin, atas kaum-kaum yang kafir. Alhamdulillah, Bapak Ibu semuanya, itu tadi surat Al-Maidah ayat ke-68 yang sudah dibawakan oleh Bu Yunarsi. Kami merasa kalau ada hal yang salah, ucap, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Walaupun ada yang benar, itu datang semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Bapak Ibu semuanya, kembalikan ke moderator Bu Mala Ratina untuk melanjutkan acara selanjutnya. Silakan Bu Mala Ratina. Baik Bu ya.
Demikianlah uraian Al-Quran. Surat Al-Ma'idah ayat 68, berikut penjelasannya. Syukran Buya.